Jadi Mbak Oki katanya kalau jodoh itu mukanya mirip atau sikap atau sifatnya itu mirip, makanya harus apa sih kalau bahasa Batam tuh? Nggak ada kali. Kalau sudah tunangan tapi di pertengahan jalan rasanya bimbang, gimana ya? Jadi itu kenapa harus terjaga kedekatannya sama Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kamu perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Itu sebabnya kenapa Mbak Oki bilang sama Ricis gini deh, nanti kalau menikah, Allah takdirkan menikah dengan laki-laki yang baik, bulan madunya umroh dan segera pergi haji. Mungkin juga itu bilang sama Cindy kemarin, Ya kan? makanya kita Harus kemarin umroh dan awal nikah langsung ya. ini ke Ka'bah. Harus kalau ada rezeki ya, karena kalian mau memulai hidup yang baru, berarti kalian ingin menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya, dan momentum kalau ada rezeki menuju ke Baitullah dengan Aminin, umroh guys. atau dengan haji, itu momentum untuk menjadi diri yang baru. Iya, betul, buang betul. semua yang buruk-buruk di masa lalu, ingin menjalankan kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah, ingin bersama-sama melangkah dengan pasangan menuju ke surga Allah. Jadi Ricis, Mbak Oki udah kasih pesan termasuk ke sini, ketika menikah, awal menikah jangan pergi kemana-mana, ada rezeki langsung pergi umroh. Itu nikmat banget loh Mbak Oki, perasaannya dengan suami. sama suami. Itu tuh non pasti punya mimpi seperti itu, komen di bawah ya kalau punya seperti itu mimpinya. Di depan Ka'bah, suami istri Saling romantis, berdoa. pegangan tangan, itu kan semua ibadah yang Mbak Oki ya. Betul. Jadi untuk Ricis dan pasangannya Ricis nanti, ya Allah. Amin, amin kan sama Anugerahilah ya teman-teman Allah. Betul-betul deh. Ini Mbak Oki Bener tuh ya. loh, merinding loh. Nah, Mbak Oki tuh benar-benar untuk adikku tersayang, semoga mendapatkan yang baik ya, yang baik, yang bisa membimbing, yang bisa menenteramkan, sesekali menjadi pengayom, sesekali Ricis yang memanjakan. Biasanya suami istri kan begitu ya. Aduh, sejuk banget. Jadi silahkan pasangannya Ricis nanti siap-siap ya, nanti kalau menikah umroh. Kalau ada Jalan-jalan rezeki, sama insya kita. Allah. Amin. Kalau ada rezeki, amin. 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 Kita ada mimpi kalau udah semua udah lengkap ya. Tau gak mimpi Mbok Oki apa? Ke Turki naik Enggak, balon udara. pertama gini, mimpi Mbok Oki ya, umroh sekeluarga besar sama Cindy, sama Dokter Aduh, itu Arif, mimpi sama banget sih. Sulaiman, sama Mbok Oki suami anak-anak, Foto sama depan orang tua. Ka'bah. Mbok Oki mimpi itu suka senyum-senyum sendiri kalau ngebayangin mimpinya tuh. Doain lah di ini Iya, sholat-sholat malam. jadi Mbok Oki suami anak-anak, ibu papa kita, kemudian kalau ada rezeki orang tuanya juga, Iya. mertuanya Cindy, Cindy suami, Cindy suami Ricis dan yang anak, sudah menikah Ricis bersama. dengan suaminya, dengan keluarganya, kita umroh bersama-sama. Aduh, indah Jadi banget. tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tapi mendekatkan, mengeratkan Keluarga. hubungan antar keluarga. Kalau ada rezeki ya, Amin, 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 amin. pengennya sih kayak gitu. Itulah Amin. ya, terbongkar semua mimpi Mbok Oki. Dari @endarofi_29. Jangan ganggu dong bang, gak boleh bang. Kita lagi serius nih bang podcast. Ini pertanyaan, apakah boleh menyebutkan nama seorang yang kita harapkan untuk berjodoh dalam sholat? Oh, dia lupa di situ lagi. Ya, oh dia lupa di dalam lemari. Hati-hati tuh, panas di situ. Ayo sana. Pastikan kalau kita mau menyebut nama seseorang dalam doa kita, pastikan memang dia orang yang baik loh. Jangan kita menyebut nama orang, ya Allah aku mau berjodoh. Ini ada kejadian nih dek. Kalau pingin dia, ya Allah semoga dia berubah gitu. Ya kan kita kalau doain semoga semua orang dapat hidayah, kita Nanti bisa doain semua kalau orang. Oma pakai ini nanti abang kayaknya sakit. Oh, udah. Jadi begini, ada kejadian. Ini kejadian nyata, ini jadi pelajaran. Seseorang bercerita kepada Mbak Oki dek, dia bilang begini, suami saya itu nggak pernah sholat. Saya sedih banget suami saya nggak pernah sholat. Tapi saya mau gimana? Karena dulu saya yang kekeh. Saya tahu dia nggak sholat, dia nggak pernah sholat. Tapi saya yang kekeh. Saya mau nikah sama dia ya Allah. Saya mau nikah sama dia ya Allah. Orang Jadikan tuanya? dia pasangan saya ya Allah. Dan saya meyakinkan orang tua saya supaya saya nikah sama dia. Jadi sekarang dia menderita, dia katakan karena suaminya nggak sholat sama sekali. Setiap istrinya mau ikut kajian suaminya nggak suka. Setiap kali istrinya dengar ceramah agama suaminya nggak suka. Kemudian istrinya mengatakan, ya memang kesalahan dari saya. Kenapa dari dulu udah tahu suami saya begitu, calon suami saya begitu, nggak sholat, nggak dengar kajian agama, nggak tertarik pada agama, saya pilih dia. Jadi menyebutkan nama dalam doa boleh-boleh saja, asalkan kita tahu dia laki-laki yang secara penglihatan dia laki-laki yang baik. Tapi jangan sampai kita berdoa udah tahu dia begitu gitu. Kemudian kita berdoa agar sama dia. Yang betul doanya adalah kita doa agar orang itu dapat hidayah. Berarti kalau misalnya dihadapkan ke orang tua, terus orang tuanya nggak baik, jangan. Jadi ya udah, gak usah dilanjutin lagi gitu kali ya. Pertama istikharah, kemudian kedua cari tahu siapa orang itu, harus tahu seluk beluk background pergaulan orang itu harus tahu, karena kan kita mau menikah seumur hidup sekali kan. Cari tahu dari Iya. teman-temannya mungkin ya. Cari tahu dari teman-temannya, karena seseorang itu tergantung dari teman-temannya. Teman-teman oke. mau tahu dia itu siapa, lihat aja Lingkungannya ya. lingkungannya, pergaulannya bagaimana. Teman-temannya begitu ya kurang lebih dia begitulah karakternya. Tapi kalau misalnya ada orang yang pengen merubah suatu ini kaum atau lingkungan, Boleh asal dia sudah kuat, jangan sampai dia diwarnai, dia harus mewarnai. Boleh kalau dia sudah kokoh kuat, kemudian dia yakin dengan pertolongan dari Allah,
niatnya adalah untuk merubah ya silahkan. Tapi kalau engkau nggak kuat, yang ada engkau akan terpengaruh, akan diwarnai bukan Mungkin harus mewarnai. berkumpul juga dicas gitu ya sama Ya, orang-orang yang imannya kuat gitu ya. betul. Makanya Aduh, faedah sahabat erat itu harus orang-orang soleh deh. Nah, ketika mau berteman, silakan berteman dengan siapa saja dengan tujuan untuk mendakwahinya atau untuk mengajaknya pada kebaikan. Setuju. Dari Siskapus 15, kan aku udah putus sama dia dan sekarang dia udah punya pasangan baru, bahkan katanya udah mau nikah, tapi dia masih sering menghubungi aku, bahkan ngajak keluar. Aku bingung di posisi sekarang. Aku harus gimana? Aku udah putus gue. Aku udah putus sama seorang. Nah, dia itu punya pasangan baru dan katanya mau nikah, tapi dia itu ngajak aku keluar gitu loh, menghubungi aku. Aku harus gimana? Biasanya galau sih. Udah kelihatan laki-lakinya tidak baik untukmu. Kalau kamu berpergian sama dia, bukan nggak mungkin satu hari nanti kalau Allah takdirkan kalian bersama, bukan nggak mungkin satu hari nanti dia jalan lagi sama orang lain. Karena dia sudah mulai cheating, artinya sudah mulai berbohong, curang, dan sudah mulai berperilaku tidak setia. Itu gampang banget kelihatan. Jadi kalau kita mau, Cinta banget nih Boki. Ini curhatnya Ricis bagus nih. makanya nonton aja Udah video ini ya. berpengalaman banget soalnya. Oke. Makanya nonton video ini. Share guys kemanapun. Adik-adikku sayang, Amin. yang umurnya 18, 19, 20-an lah ya. Adik-adikku sayang. Ayo semangat teman-teman. Awat-awat yang soleha. Yang lagi berjuang masalah cinta. Ini saya Penting menyampaikan, jangan sampai sayangilah dirimu sendiri ya. Betul. Diri kita ini tuh berharga. Kamu ini baik, kamu itu soleha, kamu itu perempuan yang baik-baik, sehingga berhak untuk mendapatkan yang baik juga. Jadi kalau diajak yang aneh-aneh seperti tadi tuh kisah yang tadi, itu kita jangan menjadi perempuan seperti itu karena dia bisa berbuat begitu loh, mengkhianati perempuan yang akan dinikahinya. Nanti kelak ketika dia sama kamu, mungkin dia juga akan mengkhianatimu karena dia punya histori seperti itu. Jadi perempuan yang punya nilai ya, berani untuk mengatakan tidak walaupun kita suka sama dia, kita sayang sama dia. Kata Allah gini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Engkau sedang tolong menolong, kalau engkau bersama dengan dia, engkau lagi menolong dalam dosa. Engkau melibatkan dirimu dalam dosa. Sudahlah laki-laki dan perempuan tanpa batas itu berdosa, dan engkau menyetujui perbuatan dia yang tidak amanah, yang tidak jujur, yang cheating, yang selingkuh seperti itu ya. Jadi nggak usah, kita perempuan berharga, jaga diri baik-baik. Insya Allah kau juga akan dapat yang baik. Ini podcast penting loh Boki untuk semua kalangan, apalagi yang Ini ibu Boki sudah menyampaikan punya dengan anak. penuh cinta loh untuk adik-adik. Apalagi nanti kalau sayang, anak-anak Boki kan umur Maria, 20-an. anak-anak kita yang udah gede, nonton ini juga penting banget. Karena penelitian itu di Indonesia 70% tuh usia produktif semua. Jadi Iya. anak remaja itu sangat tinggi sekali dari segi kuantitas juga. Ya, sayangi dirimu, jaga dirimu, engkau berharga dan engkau akan mendapatkan yang baik kalau engkau yang baik. Merinding berkali-kali. Tenang aja. Dari trio Gesrek 7376. Maaf Kak, mau tanya, kalau kita suka sama seorang tapi takut untuk mengungkapkan bagaimana. Padahal sama-sama suka tapi sama-sama malu untuk mengungkapkan. Nggak usah diungkapin. Sampai kalau udah waktunya mau Sampai ketika engkau mau menikah. Justru kalau kita sayang sama seseorang, sebelum menikah, itu justru harus dipendam, disimpan. Karena itu nanti bagian jadi langkah mendekati zina. Ingat kan kata Allah, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Salah satu jangan mendekati zina adalah dengan kata-kata. Jadi kalau kita suka sama seseorang dan belum siap menikah, jangan disampaikan perasaan itu. Tapi kalau misalnya Tapi kalau sudah siap waktu menikah, langsung aja. Kalau yang laki-laki bawa keluarganya langsung datang ke rumah. Oh. Kalau yang perempuan boleh nggak? Boleh. Terhormat kok kalau perempuan siap menikah, tentu dengan perantara ya, Iya. seperti Siti Khadijah dengan perantara menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa ingin menikah dengan Rasulullah. Itu boleh, itu mulia. Tapi kalau kalian belum mau menikah, maka sebaiknya perasaan itu jangan diucapkan, disimpan. Berat nggak rasanya? Ya berat. Mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi insya Allah, mudah-mudahan dengan aktivitas kesibukan kalian akan lupa. Tapi kalian kalau sudah yakin akan menikah, ya segera datang saja. Sesimpel itu. Ta'aruf, khitbah, menikah. Mudah banget, masya Allah. Oke, itu dia teman-teman Q&A yang sangat-sangat berfaedah. Satu pertanyaan terakhir yang pamungkas banget Ada dari lagi, Mbak toh. Oki. Kriteria seorang pria yang baik untuk misalnya jodoh dari laki-laki dan perempuan, apa menurut Mbak Oki? Kalau tadi spesifik sudah dijelaskan oleh secara agama ya. Ini menurut pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita dari banyak orang ya. Untuk kita memilih seseorang, pertama kita lihat bagaimana perlakuan dia dengan orang tuanya. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana cara dia memperlakukan mertuanya, bagaimana cara dia memperlakukan istrinya. Jadi kita lihat untuk teman-teman sekalian, baik laki-laki maupun perempuan ya, gimana sih ngeliat orang itu baik atau enggak. Pertama, cara dia memperlakukan orang tuanya, kakak adiknya, keluarganya. Itu akan sangat berkorelasi dengan ketika dia memperlakukan pasangannya nanti. Berikutnya, yang menjadi indikator penting juga adalah bagaimana sikap dia dengan anak-anak. Itu juga penting sih. Ini bukan perkara Ricis suka anak-anak ya, tapi menurut Mbak Oki, ini secara umum, orang yang senang dengan anak-anak itu bisa jadi poin plus tersendiri. Orang yang senang dengan anak-anak itu punya pribadi yang penyayang. Iya. Pribadi yang penyayang dan Betul, lembut. betul.
betul. Jadi itu indikator kalau kita milih seseorang, lihat aja kalau dia ketemu sama anak-anak tuh gimana. Tapi kan ada juga yang nggak suka sama anak kecil itu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi maksud Mbak Ki, kalau menurut Mbak Ki Nilai pribadi, plus. itu salah satu nilai plus dan menjadi indikator dia penyayang dan lembut, punya karakter yang lembut. Kemudian kalau kita lihat pasangan lagi, tentu saja indikator yang paling penting adalah dia jaga sholatnya dan bagaimana cara dia menghargai kita, memperlakukan kita. Contohnya gimana cara memperlakukan? Kan kita baru kenal nih misalnya ta'aruf, menjaga keutuhan kali ya. Iya, kalau dia seseorang itu sayang, dia akan menjaga Saling agar tidak saling dirusak menjaga. seseorang itu. Setuju. Nah, ini pesan nih untuk adik-adik yang sangat saya sayangi dimanapun berada. Kalau laki-laki mengatakan saya cinta kamu, terus kemudian dia melakukan, dia peluk, dia cium, atau bahkan lebih daripada itu, dia nggak cinta sama kamu, dia nafsu. Nggak boleh. Kalau orang cinta tuh dijaga. Kalau dia sayang, perempuan itu nggak akan diapa-apain. Tapi kalau dia sudah mulai berani untuk melakukan yang lebih daripada itu, dia nggak sungguh-sungguh menyayangi dan mencintai kamu. Bagaimana kalau kita punya benda mahal, kita Betul. jaga betul-betul ya. Di etalase gitu ya, mau megangnya takut gitu Kita kan. jaga betul-betul dia. Takut Jadi ibarat tergores. wanita itu, engkau itu seperti perempuan yang mahal itu tadi. Jadi kalau kita lihat pasangan, lihat bagaimana cara dia menghormati kita. Dia respect, artinya dia menjaga kita betul-betul seperti itu. Setuju. Jangankan barang di etalase Mbak Ki, kan punya ikan cupang di rumah. Saking sayangnya aja. Ikan cupang nggak mau aku pegang, nggak mau diobok-obok, nggak mau, takut dia tersakiti. Serius. Tau nggak, di rumah tuh ada 9 cupang. Iya kan? Dan sekarang udah bertelur, udah punya anak. Gak mau Udah diobok-obok kan? menetas, jadi ngambil toplesnya itu Kenapa? pelan-pelan. Kenapa dia gak mau obok-obok? Karena dia sayang sama takut ikan itu, tersakiti. takut kenapa-napa. Iya, ngisi gitu. airnya pelan-pelan gitu. Sama juga perempuan gitu, dia nggak akan diapa-apain perempuan tersebut gitu. Setuju. Oke teman-teman, terima kasih. Ternyata pot hari ini sangat berfaedah ya Mbak Oki ya. Terima kasih teman-teman yang masih pingin banget dibahas soal cinta. Kita sayang sama kalian semua para Iya, bener, akhwat teman-teman dimanapun semuanya. berada. Jaga diri baik-baik. Karena banyak yang please. galau Mbak Oki masalah cinta, apalagi yang udah umur 25 ke atas tuh pada panikan, pada khawatir ngeliat temannya udah nikah. Santuy. Santai. Yang Santai penting ke Allah ya nomor satu ya, dan juga orang tua. Sholat tahajud, sholat istiqoroh. Oke, semangat terus. Yang pingin kita podcast cinta-cintaan lagi sama Mbak Oki tentang Apakah cinta? Maaf ya, kita ngobrol langsung aja komen di santai bawah. banget. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, subscribe. Meraih ridho ilahi bersama melukis simfoni pelangi.